kebiasaan amal-amal yang kita lakukan, maka kita berharapnya kita dimatikan dalam kondisi tersebut, gitu ya. Itu berikutnya. Untuk berikutnya selain kematian, mari kita bahas tentang husnul khotimah, su'ul khotimah. Bagaimana kondisi di alam barzakh? Benar nggak? Benar kan ya? Bagaimana di alam barzakh dan segala macam. Masih ingat kan kata Utsman bin Affan dalam sebuah riwayat dari mantan budaknya bahwa siapa yang kalau di kematiannya di alam barzakhnya dia susah, maka setelah itu di stasiun-stasiun berikutnya dia pasti akan lebih susah. Begitu juga sebaliknya, kalau kematiannya dia mudah, di alam barzakhnya dia penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan, maka di pintu-pintu berikutnya dia akan mendapatkan lebih banyak kebahagiaan, lebih banyak kemudahan dan juga kenikmatan, gitu ya. Maka pintu pertama ini yang harus dikejar dari sekarang. Selanjutnya pintu berikutnya, setelah nanti hari kiamat tiba, otomatis semua dibangkitkan. Nah ini nih, dibangkitkan yaumul ba'ats, kemudian masuk, setelah dibangkitkan digiring dan dikumpulkan yaumul hasyar. Jadi stasiun kedua, pintu kedua gitu ya, atau apa namanya ya, jadi tahapan kedua dari akhirat adalah hari dibangkitkan dan juga dikumpulkan. Hari dibangkitkan dan dikumpulkan itu juga banyak ujiannya, bergantung juga tentang bagaimana kita ketika di dunia. Di surat Al-Mulk yang biasa ibu baca ya, kalau yang kita biasa jadikan wirid misalnya sebelum tidur misalnya, setiap malam kita baca. Itu di situ ada gambaran ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan 'ala siratim mustaqim." Ini gambaran orang ketika dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, digiring. Ternyata kata Allah di Al disebutkan, apakah orang yang kemudian dia berjalan mukibban ala wajhi, apa itu? Wajahnya tertelungkup, berarti wajahnya itu ditelungkupkan di atas tanah. Apakah dia itu dalam kebenaran, ataukah mereka yang berjalan di atas jalan yang lurus? Jadi kalau kata Rasulullah dalam hadisnya, kita itu nanti dibangkitkan dalam kondisi apa? Telanjang gitu ya, tidak berbusana, tidak beralas kaki. Nah Aisyah nanya tuh gimana tuh satu sama lain bisa melihat ya satu sama lain? Kata Rasulullah apa? Udah nggak mikirin ngelihat temennya, udah, karena masing-masing itu sudah bingung dengan nasibnya sendiri, udah pusing mikirin dirinya sendiri. Ada yang kemudian digiring tadi diseret ya dengan kepalanya di atas tanah. Ada yang kemudian di surat Toha yang biasa kita bahas juga, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Masih ingat gak tuh ayat itu? Surat Toha. Coba dibuka lagi dan. An a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini juga gambaran, ternyata ada juga loh orang yang model begini, yaitu orang-orang yang dia dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi buta. Siapa mereka? Kata Allah, dan barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit, kehidupan yang hampa, dan nanti di hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi buta. Terus diterusin tuh ayat 225, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhanku, kok bisa saya dibangkitkan dalam kondisi buta, padahal dulu waktu hidup di dunia saya tuh bisa melihat. Nah ini kan berarti ternyata kita nih orang-orang ketika di dunia nggak buta, bisa jadi na'udzubillah min dzalik, ketika di akhirat dia dibangkitkan justru dalam kondisi buta. Ketika dia tanya sama Allah, kok bisa saya dalam kondisi begini dibangkitkan, padahal saya di dunia bisa melihat? Apa jawaban Allah?
Di ayat 126 Allah jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha kadzalikal yauma tunsa wa kadzalikal yauma tunsa. Jadi Allah bilang, kamu dulu ketika di dunia, waktu kamu bisa melihat, diberikan kenikmatan hidup, semua indera lengkap, bisa melihat, sudah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu lupakan, diabaikan, gak dipakai, gitu ya, diacuhkan dan segala macam. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka kata Allah, kalau dulu kamu waktu melek di dunia, begitu kamu melupakan kami, melupakan ayat-ayat kami, tidak memperhatikan, tidak mengindahkan, maka pada hari ini, pada hari kiamat, gantian kamu dilupakan, kamu diabaikan. Jadi ini kayak isyarat, bukan salah Allah, tapi karena kita sendiri. Nah ini seringnya kalau di surat Al-Hasyr, makanya diingetin sama Allah yang waktu awal kemarin kita bahas, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan seperti orang-orang yang lupa sama Allah kemudian dia lupa sama dirinya sendiri. Jadi Allah tuh mengibaratkan kita tuh kalau seandainya lalai sama Allah, lupa sama Allah, itu sejatinya kita lupa sama diri sendiri. Kita jadinya lupa bahwa ini tuh kita harus ngejagain loh diri kita. Ngejagain dari mana? Ya dari segala macam keburukan, kemurkaan, apalagi nanti siksa di api neraka. Harus betul-betul kita jagain. Cuman kadang-kadang seringnya kita lupa. Makanya nggak kontrol diri, ngomong sekata-kata, bertindak juga semaunya. Padahal yang dirugikan nanti adalah diri sendiri. Nah, tadi di surat At-Taha tadi disebutkan man a'rada an dzikri, karena dia lupa sama Allah, lupa sama syariat, lupa terhadap Rasulullah dan juga ajarannya. Maka bagi dia kehidupan yang sempit. Nah ini juga teringat juga. Maka kalau kita hidup kok ngerasa semua ada nih, tapi kok rasanya nggak bahagia, kok misalnya rasanya hampa atau kayak nyesek atau apa, mau dicek deh. Bisa jadi mungkin kitanya yang terlalu jauh nih dari Allah. Maka jadi kita ngerasa kayak sempit hidup. Padahal suami ada, anak-anak ada, rezeki berlimpah, rumah gedongan dan segala macam. Tapi ngerasa hampa, ngerasa sempit, ngerasa sendiri. Nah, bisa jadi itu karena sudah kejauhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa sama Allah. Maka caranya kalau ingin mendapatkan kenikmatan kebahagiaan yang hakiki, ya berarti memang harus dekat sama Allah. Itu adalah kunci kebahagiaan yang hakiki. Di luar itu semuanya nggak hakiki, karena semuanya bisa hilang, semuanya bisa berubah, gitu ya. Jadi ada yang dibangkitkan dalam kondisi buta, digiring dalam kondisi buta. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Dikumpulkan berapa lamanya? 40 tahun itu di padang mahsyar. Ujian kita nanti di padang mahsyar, kita dikumpulkan oleh Allah selama 40 tahun. Hitungannya 40 tahun di dunia sama di akhirat beda. Ya, kita aja 40 tahun nunggu, ya seumuran saya gini nih 40 tahun lama. Di sana lebih lama lagi. Berapa ukurannya? Ya, disebutkan kalau di surat Al-Ma'arij, ya, satu hari itu di ayat yang keempat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50 alfa sanah. Ada yang konversinya satu hari itu serasa 50.000 tahun. Bayangin. 50 kali 40 ya. Nah, 40 itu tahun. Satu tahun berapa hari? 50 kali 12 kali Hari ya. Satu tahun berapa? 365 hari.
365 hari dikali 50.000 tahun berapa tuh? Itu baru setahun. Baru setahun. 365 kali 50.000 tahun. Ya, itu baru dapat 1 tahun. 1 hari kan 50.000 tahun. Berarti 50.000 tahun dikali, bayangin berapa? Jadi kalau kita mau konversi hidup kita ya berarti 50.000 tahun itu berapa hari dikali hari yang 365, baru dapat setahun. Setahunnya akhirat dikali 40 tahun kita kemudian ada di alam mahsyar. Ngapain kita? Lontang lantung, beneran lontang lantung. Belum lagi ujiannya matahari didekatkan, ya. 1 mil jaraknya kalau lewat hadisnya. Ada yang mengartikan sejengkal, 1 mil ada yang mengartikan 1 tombak. Kalaupun misalnya 1 mil ukuran dunia, ini aja matahari jaraknya triliunan mil. Itu aja kalau lagi panas, kuat nggak nahan panasnya? Nggak kuat. Apalagi kalau sampai didekatkan. Maka kata Rasulullah di hadisnya, ada yang kemudian keringatnya sampai sebatas tumit, lutut, paha, pusar, bahkan sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri. Semua orang bingung kondisi kayak itu, nggak ada yang betah. Ngapain sih lama segitu? Disebutkan para ulama nunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala, nunggu datangnya yaumul hisab. Jadi nunggu kita. Sambil nunggu itu apa yang terjadi? Disebutkan dalam sebuah riwayat, bingung kita nyari pertolongan, datang ke Nabi Adam, minta tolong, wahai Adam, engkau adalah Nabi pertama, manusia pertama. Sungguh hebat kau diciptakan dari tanah, pasti kau istimewa, punya kedudukan di sisi Allah. Tolonglah kami. Dan kita nyari syafaat, nyari pertolongan, sebutuh itu. Kata Nabi Adam, nggak bisa bantu, karena dia juga harus mikirin gimana nanti harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia punya anak juga, ada yang durhaka, ya kan? Datang lagi terus semua ke nabi-nabi, nggak ada yang bisa bantu. Ke Nabi Isa pun sama. Kata Nabi Isa, boro-boro saya bantu kamu, saya sendiri bingung nanti mikirin jawaban. Gimana kalau Allah bertanya kepada saya, wahai Isa, kenapa kok umat kamu justru menyembah kamu? Nah, kamu ngomong apa ke umatmu? Disuruh memerintahkan biar mereka nyembah aku, kok malah nyembah kamu, kan gitu kan? Aku sendiri bingung, cari orang lain. Pergilah, datanglah kepada Muhammad. Nah, terakhir tuh, akhirnya kemudian datang kepada Nabi Muhammad, menyampaikan tuh kita keluh kesah kita, minta dibantu, berikan pertolongan dan lain segala macamnya. Apa yang terjadi? Dan disebutkan Rasulullah nggak banyak bicara. Rasulullah langsung bangkit dari posisinya, kemudian mendekat ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala.